Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Yusni Hakim, mengajar kalian pelajaran matematika kelas 7 dengan kode JS. Pertama, kita langsung masuk ke materi pada semester ini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama bilangan, yang kedua himpunan, yang ketiga bentuk aljabar, dan persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel. Materi yang pertama yang kita akan bicarakan yaitu bilangan. Bilangan nanti ada operasi di mana kita akan pelajari, yaitu yang pertama ini yaitu operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja ke materi nggih, anak-anak. Yang pertama yang kita bicarakan yaitu bilangan bulat dan operasinya. Bilangan bulat itu apa? Ya. Ya, yang penting tidak pecahan kalau bilangan bulat itu. Loh, kok gitu seperti itu? Gimana? Oh, contohnya seperti ini. Contohnya, ya. Contohnya misalkan 1, 2, 3. Nah, itu namanya bilangan bulat. Kalau misalkan setengah, itu namanya bilangan pecahan. Nggih. Pak, misalkan ada pertanyaan lagi. Pak, misalkan min 1, min 2, min 3 itu masuk ke bilangan bulat apa enggak? Iya, masuk bilangan bulat. Tapi namanya bilangan bulat negatif, nggih. Terus ada pertanyaan lagi. 0. Nah, 0 itu apa? 0 itu netral, di tengah-tengah antara positif dan negatif. Kita lanjutkan. Operasi bilangan bulat yang kita bicarakan di sini nanti yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan itu mudah. Contoh misalkan 5 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 7. Ya, kalian mempunyai 5, mempunyai 7, mempunyai 2, maka hasilnya 7. Terus misalkan ada lagi contoh, kalian mempunyai 3 ditambah negatif 2. Ya, contohnya seperti itu. Maka sama dengan berapa? 1. Kalian mempunyai 3 dan kalian misalkan negatif itu adalah hutang, maka kalian mempunyai 3, berhutang 2, maka hasilnya 1. Terus misalkan lagi berapa? Misalkan negatif 5 ditambah negatif 2. Perumpamaan, di perumpamaan saja. Perumpamaannya yaitu kalian hutang 5, utang meneh, hutang lagi nggih, negatif 2. Kita misalkan seperti itu. Maka hutangnya berapa? Negatif 7. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah paham nggih? Penambahan? Penambahan itu mudah. Terus kita lanjutkan ke pengurangan. Pengurangan hampir sama tadi ya. Misalkan kalian punya misalkan 5 dikurangi 3 hasilnya berapa? 2. Mudah kalau seperti ini. Terus misalkan 2 dikurangi 3 hasilnya berapa? Diperumpamakan lagi. 2 harta kalian atau kalian mempunyai 2 dan hutangnya 3, maka masih hutang atau harta? Ya hutang, jadinya negatif 1. Lagi negatif 2, negatif 3 dikurangi 3 nggih. Sama dengan berapa kalau gitu? Kalian hutang 2, hutang lagi 3, jadinya negatif 5. Ya, benar anak-anak.
Terus mungkin kalian ada pertanyaan yang sangat sulit. Misalkan seperti ini. 5 dikurangi 1 misalkan. Nah, Pak, ini kok ada negatif double, ini gimana Pak? Kalau kalian mendapatkan negatif double seperti ini, maka langsung saja dirubah menjadi plus 5 plus 1 sama dengan 6. Nah, contoh lagi, negatif 3 negatif min 1. Nah, ini ada double ya. Negatif, negatif. Maka kalian ubah negatif 3 ditambah 1. Jadinya gimana? Kalian punya hutang 3, mau sauri siji. Kalian sahur utawa diberikan 1. Maka masih berapa? Masih negatif 2. Ya, gampang ya anak-anak? Oh, gampang banget. Terus selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dulu. Perkalian. Misalkan 5 kali 2 sama dengan berapa? Perkalian itu apa sih? Perkalian adalah penambahan yang berulang. Ini jadinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 5 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 sebanyak berapa? 5 kali. Ya benar. Jadinya hasilnya berapa anak-anak? 10. Nah, seperti itu, 10. Contohnya lagi yaitu 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Pak, apabila negatif gimana Pak? Misalkan min 2 kali 1 sama dengan berapa? Berapa anak-anak? Ayo coba. Iya, benar. Min 2. Negatif 2. Loh kok bisa Pak? Ya ini dihafalkan. Misalkan ada suatu bilangan P dan Q. Ya, maka P dikali Q. Ya, misalkan seperti ini nggih. Ini positif dikali positif, maka hasilnya positif. Terus misalkan positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Terus negatif dikali negatif hasilnya positif. Benar. Jadi kalau dilihat dari ini ya, semuanya dapat kita simpulkan bahwa apabila ya notasinya sama atau plus plus, maka hasilnya plus. Negatif negatif hasilnya plus. Kita lanjutkan pembagian. Misalkan 4 bagi 2. Udah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. 4 dibagi 2. 2 bagian. Hasilnya berapa nek ngono? 2. Ya. Terus selanjutnya berapa? 10 bagi 2. Misalkan kalian buat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dibagi 2, 1, 2 dibagi 2 yang sama. Nah, sama 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya berapa? 5. Ya. Terus selanjutnya misalkan 10 dibagi 5. Hasilnya berapa?
sama dengan seperti ini tadi ya, bagi 5 jadinya berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 di bagian yang ya, hasilnya berapa? 2. Terus Pak, misalkan yang ini misalkan salah satu negatif, misalkan negatif 10 dibagi 2, maka hasilnya berapa? Negatif 5. Karena apa? Salah satunya negatif ya, seperti apa namanya, sifat-sifat dari perkalian tadi. Misalkan seperti ini, ada dua bilangan P dan Q, maka P dibagi Q, misalkan ini positif, maka hasilnya pembagiannya menjadi positif. Positif dengan negatif hasilnya berapa? Hasilnya ya negatif. Terus negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ya, benar. Jadi tadi yang saya terangkan yaitu pembagian pada yang habis dibagi. Nanti kalau tidak habis dibagi masuknya ke pecahan. Loh, kok masuk pecahan Pak? Contohnya gimana? Ya misalkan seperti ini, 5 dibagi 2, lah kan tidak habis dibagi ini, tidak habis dibagi. Jadi ini nanti masuknya ke pecahan. Lah pecahan itu nanti di mana? Ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan kali ini yaitu cuma penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Sudah nggih? Ya. Untuk selanjutnya, nggih, pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke pecahan, operasi pecahan dan lain-lain. Sekian dulu dari Pak Yusni. Kalau ada pertanyaan bisa WA atau yang lain Pak di YouTube, kalian bisa komen yang mana yang kalian ingin tanyakan. Sekian dulu ya, nggih. Demikianlah penjelasan Pak Yusni tentang operasi pada bilangan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya-tanya langsung lewat WA. Dan apabila kalian ingin memperdalam lagi, kalian bisa mengerjakan pada Google Form di bawah linknya, bisa kalian kerjakan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan belajar terus di rumah.